Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hakikat bahasa, fungsi bahasa, sifat-sifat bahasa, fungsi bahasa Indonesia, fungsi bahasa nasional, dan pemerolehan bahasa. Pengertian bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan manusia untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan informasi kepada orang lain. Bahasa terdiri dari simbol-simbol bunyi yang disepakati bersama atau konvensional oleh suatu kelompok masyarakat. Dengan bahasa, manusia bisa berinteraksi, bekerja sama, dan mengungkapkan ide secara efektif. Kemudian ada fungsi bahasa. Fungsi bahasa yang pertama adalah alat komunikasi untuk menyampaikan informasi. Yang kedua, ekspresi diri untuk mengungkapkan perasaan dan pikiran. Dan yang ketiga adalah menjalin hubungan sosial agar bisa beradaptasi dan berinteraksi. Kemudian yang terakhir adalah mengendalikan atau memengaruhi orang lain lewat persuasi. Selanjutnya ada sifat-sifat bahasa. Yang pertama adalah sistematis. Bahasa tersusun secara teratur dan mengikuti aturan tertentu sehingga mudah dipahami dan digunakan. Dan yang kedua adalah arbitrar. Hubungan antara kata dan maknanya tidak alami, melainkan berdasarkan kesepakatan bersama oleh pengguna bahasa. Yang ketiga adalah produktif. Bahasa memungkinkan kita membuat kalimat atau ungkapan baru yang belum pernah diucapkan sebelumnya. Yang keempat adalah kreatif. Bahasa dapat digunakan untuk menciptakan kalimat atau ide yang unik dan beberapa sesuai kebutuhan. Yang kelima, alat komunikasi. Bahasa berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan pesan, pikiran, dan perasaan antar manusia. Dan yang terakhir adalah dinamis. Bahasa yang selalu mengalami perubahan dan perkembangan seiring waktu mengikuti kebutuhan penggunanya. Fungsi Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat komunikasi pemersatu bangsa yang menghubungkan berbagai suku dan budaya di Indonesia, sekaligus menjadi lambang identitas dan kebanggaan nasional. Selain itu, bahasa ini juga berperan sebagai bahasa resmi negara yang digunakan dalam pemerintahan, pendidikan, media massa, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Fungsi bahasa nasional dan pemerolehan bahasa. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berfungsi menyatukan berbagai suku dan budaya di Indonesia, serta menjadi simbol kebanggaan bangsa. Bahasa ini juga digunakan sebagai bahasa resmi dalam pemerintahan, pendidikan, dan komunikasi sehari-hari, sehingga membantu memperkuat persatuan dan identitas bangsa. Kesimpulannya, bahasa adalah sistem komunikasi verbal yang bersifat sistematis dan produktif, berfungsi sebagai alat utama untuk menyampaikan informasi, mengekspresikan perasaan, serta mengatur interaksi sosial dalam masyarakat. Bahasa Indonesia berperan penting sebagai bahasa nasional dan bahasa negara, berfungsi mempersatukan keberagaman suku bangsa menjadi identitas bangsa, serta alat resmi dalam pemerintahan, pendidikan, dan pengembangan kebudayaan. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai morfologi. Apa itu morfologi? Morfologi adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari struktur dan bentuk kata. Morfologi membantu kita memahami bagaimana kata-kata terbentuk dari unsur-unsur yang lebih kecil seperti morfem. Apa itu morfem? Morfem adalah satuan terkecil dalam bahasa yang memiliki makna. Morfem dapat berupa akar kata, awalan, sisipan, dan akhiran. Jenis morfem. Yang pertama adalah akar kata. Akar kata adalah bagian dasar dari sebuah kata yang tidak dapat dipecah lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Contohnya adalah makan, dalam kata makanan. Yang kedua adalah awalan.
Awalan adalah morfem yang ditambahkan di depan akar kata. Contohnya adalah dalam kata bermain. Yang ketiga adalah sisipan. Sisipan adalah morfem yang disisipkan di tengah akar kata. Contohnya dalam kata geletar. Yang keempat adalah akhiran. Akhiran adalah morfem yang ditambahkan di belakang akar kata. Contohnya adalah dalam kata makanan. Proses morfologis. Yang pertama adalah derivasi. Proses pembentukan kata baru dengan menambahkan afiks awalan, sisipan, akhiran pada akar kata. Contohnya adalah makan, menjadi makanan dengan menambahkan bagian an. Yang kedua adalah komposisi. Proses pembentukan kata baru dengan menggabungkan dua atau lebih akar kata. Contohnya adalah kopi dan teler, menjadi kopi teler. Yang ketiga adalah konversi. Proses perubahan fungsi kata tanpa perubahan bentuk. Contohnya, kunci dapat berarti alat untuk membuka pintu atau tindakan mengunci. Apa sih pentingnya morfologi? Pentingnya adalah morfologi membantu memahami kata-kata yang tidak dikenal. Morfologi membantu kita memahami makna kata-kata yang tidak dikenal dengan menganalisis strukturnya dan komponennya. Meningkatkan kemampuan berbahasa dengan memahami morfologi, kita dapat lebih kreatif dalam menggunakan bahasa dan memperluas kosakata. Kesimpulannya adalah morfologi, ilmu yang mempelajari struktur dan pembentukan kata dari satuan kecil bernama morfem. Morfologi mengkaji proses seperti afiksasi, reduplikasi, dan komposisi yang mengubah bentuk dan makna kata. Dengan mempelajari morfologi, kita memahami bagaimana kata terbentuk dan berfungsi dalam bahasa. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bahasa baku dan tidak baku. Kata baku adalah kata yang penulisan dan pengucapannya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang telah ditetapkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia digunakan dalam konteks resmi dan formal. Kata baku digunakan dalam konteks resmi dan formal seperti dalam penulisan akademik, surat resmi, pidato, Kata baku jurnal, dan aturan resmi ejaan lainnya. yang benar dan Kata tidak baku dipengaruhi oleh mengikuti bahasa aturan daerah ejaan maupun bahasa yang asing. benar dan tidak dipengaruhi oleh bahasa Kata daerah baku. maupun bahasa Kata asing. baku adalah kata yang Berikut merupakan ciri-ciri bahasa baku. Yang pertama adalah tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. Yang kedua adalah tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Yang ketiga, digunakan sesuai dengan konteks kalimat. Yang keempat, tidak terkontaminasi atau tidak rancu. Kata tidak baku. Kata tidak baku adalah kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang telah ditetapkan dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia Kata-kata KBBI. ini sering digunakan dalam percakapan sehari-hari, terutama dalam konteks informal dan dapat dipengaruhi oleh bahasa daerah, bahasa asing, atau bahasa gaul. Kata tidak baku. Berikut merupakan Ciri-ciri bahasa tidak baku. Yang pertama adalah dipengaruhi oleh bahasa daerah dan Ciri yang bahasa kedua asing. adalah digunakan Yang kedua dalam digunakan percakapan dalam sehari-hari. percakapan Yang ketiga, sehari-hari. tidak Yang ketiga ditemukan dalam tidak KBBI. ditemukan Yang di keempat, dalam memiliki KBBI. arti yang sama Yang dengan kata keempat baku. memiliki Namun, arti yang berbeda sama dalam dengan ejaan atau kata baku, pengucapan. namun berbeda dengan ejaan atau Ciri-ciri bahasa pengucapannya. tidak baku. Kemudian contoh bahasa baku dan tidak baku. Contoh kata bakunya adalah diagnosa dan contoh tidak bakunya adalah diagnosis. Kemudian kata bakunya adalah izin dan kata tidak bakunya adalah izin. Yang ketiga adalah jadwal, kata bakunya, dan kata tidak bakunya adalah jadwal. Kata bakunya adalah resiko dan kata tidak bakunya adalah risiko. Kata bakunya adalah zaman dan kata tidak bakunya adalah zaman. Yang terakhir,
Kata bakunya adalah kaos dan kata tidak bakunya adalah kaus. Kesimpulannya, kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan digunakan dalam situasi resmi. Sedangkan kata tidak baku adalah kata yang tidak sesuai dengan kaidah dan biasanya dipakai dalam percakapan sehari-hari atau situasi informal.